Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bolehkah kita berduka cita ketika ada orang-orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, ternyata Alkitab mengizinkan, Alkitab memberikan peluang bagi kita untuk berduka cita bagi orang-orang yang kita kasihi yang telah dipanggil oleh Bapa di surga kembali ke rumah Bapa. Amen. Kita diberikan peluang untuk berduka cita terhadap orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dengan catatan, tidak boleh seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Kenapa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah waktu mereka berduka cita, mereka berpikir bahwa di balik kematian tidak ada kebangkitan. Mereka berpikir bahwa di balik kubur tidak ada kehidupan. Itulah duka cita orang-orang tidak mengenal Allah. Tapi duka cita orang-orang mengenal Allah, mereka percaya bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus pasti dibangkitkan. Jadi dasar duka cita itu harus benar. Ketika menghadapi kehilangan orang-orang yang kita kasihi, dasar duka cita itu harus benar. Pemahaman kita tentang duka cita itu harus benar. Pemahaman kita tentang menangis itu harus benar. Harus dijiwai, harus disemangati oleh pemahaman bahwa orang-orang yang mati dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Dalam ayat yang 14. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini pengharapan. Pengharapan. Duka cita orang-orang yang mengenal Allah, ia mempunyai pengharapan bahwa orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, itu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini harapan kita sebagai orang-orang yang masih hidup. Justru yang seharusnya kita tangisi bukan orang-orang yang sudah meninggal, tapi kita harus tangisi diri kita sendiri. Apakah kita bisa setia seperti orang-orang yang telah meninggalkan kita dalam keadaan persoalan yang begitu banyak, dalam keadaan masalah yang begitu banyak, mereka tetap menunjukkan kesetiaan. Yang harus kita tangisi itu, yang harus kita persoalkan itu. Karena orang yang sudah mati, sudah pasti ada kebangkitan. Apalagi selama ia hidup untuk Kristus. Ia hidup dalam Kristus. Memberikan jaminan orang-orang yang hidup dalam Kristus, ketika ia dipanggil Tuhan, ketika ia mati, pasti ia akan dibangkitkan. Bangkitkan sebagai yang sulung, Kristus sebagai yang sulung bangkit dari antara orang mati. Karena Kristus bangkit sebagai yang sulung dari orang mati, antara orang mati, kuasa maut dikalahkan, kuasa kematian dikalahkan. Oleh sebab itu ada janji, orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Jadi seharusnya yang kita tangisi bukan orang-orang yang sudah meninggalkan kita, yang kita tangisi adalah diri kita. Apakah kita bisa setia, kita bisa taat seperti contoh orang-orang yang sudah meninggal dalam keadaan apapun, sesulit apapun masalah mereka, sesulit apapun pergumulan mereka, mereka tidak mengkhianati Tuhan, mereka tetap setia sampai akhir, setia sampai mati. Apakah kita bisa seperti itu? Nah, justru itu yang seharusnya kita tangisi ada di kita. Silakan kita menangisi orang-orang yang sudah meninggal, tetapi dasarnya harus jelas. Tangisan kita harus jelas, harus memiliki harapan bahwa orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Nah, di samping itu kita juga harus tangisi diri kita. Kita harus tangisi diri kita. Apakah sampai hari ini kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap mempertahankan posisi kita hidup dalam Kristus,
atau sedang satu langkah, dua langkah melangkah keluar meninggalkan ajaran Kristus, keluar dari hidup dalam Kristus. Nah, itu yang kita persoalkan sebagai orang hidup. Amin. Tuhan berkati.